So give me your hand, take it to the top. No, I don't ever wanna see you cry. Oh yeah, no more tears. Oh yeah, no more tears. Take that chance, we'll be fine. No, I don't ever wanna see you cry. Oh yeah, no more tears. Samuel Mnuchavor dan Vladimir Mnuchavor merupakan dua atlet terbang layang presisi bergu dual seater yang mendapatkan medali emas dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Duet paman dan keponakan ini mampu menorehkan prestasi luar biasa dan membuktikan kemampuan terbaiknya saat berlaga di tanah sendiri, Papua. Vladimir merupakan anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Paul Graham Mnuchavor dan Herlina Tarigan, berprofesi sebagai PNS di Kabupaten Duga. Ia berencana akan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas 11 Maret Surakarta. Vladimir sendiri sudah pernah mengikuti ajang PON Jawa Barat tahun 2016 dan berhasil membawa pulang medali emas, dan juga sudah pernah mengikuti Castle Cup di Yogyakarta. Sementara Samuel adalah anak ke-6 dari 9 bersaudara dari pasangan Hans Agustinus Mnuchavor dan Paulina Baransano, di mana Samuel sudah pernah tampil di PON Riau tahun 2012 dan mendapatkan 2 medali perak. Lahir dari keluarga atlet terbang layang, Samuel dan Vladimir baru dipasangkan di PON 20. Keduanya berharap bisa terus berprestasi untuk Papua, dan ke depan pengembangan serta pembinaan olahraga terbang layang ini dapat terus dimaksimalkan. Salam jumpa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Salam olahraga. Dan saat ini dalam program ini kami kembali sudah bersama dengan para atlet, pelatih, pengurus. Kali ini di Kota Jayapura kami sedang bersama dengan atlet dari cabang olahraga terbang layang yang sudah boleh mendapatkan medali emas dalam perhelatan PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan baiklah, saat ini di sebelah saya sudah ada Samuel Mnuchavor. Samuel, apa kabar? Kabar baik, sehat. Miknya, apa kabar? Kabar baik. Dapat medali emas kemarin, perasaannya gimana? Wah, sangat senang. Sangat senang. Sudah menduga akan dapat medali? Ya, tidak terduga juga sih bisa dapat medali. Tidak menduga, tapi Tidak akhirnya menduga. dapat ya? Akhirnya dapat. Luar biasa. Bisa menyumbangkan juga buat Papua. Untuk Papua, iya. Dan selanjutnya di sebelah Samuel ada Vladimir Mnuchavor. Ya, Apa kabar? puji Tuhan baik. Dapat emas? Puji Tuhan dapat emas. Sangat senang, sangat bangga. Senang sekali. Ya. Ini bersaudara? Bersaudara. Bersaudara. Kakak beradik? Tidak, kalau ini om saya. Oke. Oh, omnya. Itu ponakan. Siap. Main tim ya kemarin, Iya. berarti di presisi bergu dual seater Ya. putra. Putra. Ya. Dan mendapatkan medali emas. Ini pertandingannya kemarin dilaksanakan di klaster Timika ya? Ya, Timika. Di klaster Timika. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah ini memang sudah menjadi target sebelumnya dari teman-teman untuk mendapatkan emas, atau dari pengurus sendiri ngasih target kalian pokoknya harus mendapatkan emas di cabang ini, atau malah ini menjadi kejutan buat teman-teman dan buat pengurus? Seperti apa? Kalau target pasti menjadi target kami untuk mendapatkan medali di nomor ini. Namun kita lihat lawannya yang begitu sulit, tapi puji Tuhan kami tidak menyangka juga kami bisa dapat di nomor ini medali emas. Gitu. Jadi ini memang pastinya bukan hal yang mudah juga untuk sampai seperti ini. Bagaimana? Bukan hal yang mudah juga. Ya, bukan hal yang mudah juga. Kompetisinya sengit kemarin. Sengit sekali, sangat sengit. Betul. Ini Samuel, gimana kompetisinya kemarin? Ya, sangat sulit juga karena kita dengan cuaca juga. Oke. Cuaca yang tidak mendukung, sering hujan. Dan kita cuma bisa bertanding di waktu sore hari. Seharusnya mulai biasa dari pagi sampai dengan sore. Tapi berhubung dengan traffic padat begini, makanya kita bisa mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Membuat kita sangat sulit juga. Kesulitan ya? Dan waktu yang kita juga latihannya tidak bisa maksimal di tempat kita sendiri. Kok kenapa bisa? Ya karena faktor traffic yang banyak di bandara. Jadi kita cuma bisa latihan dari jam 4 sore sampai jam 6. Begitu juga dengan pertandingannya.
Macam itu gitu. Baik. Dan untuk latihannya sendiri dari tim ini kan tim kan? Iya. Dari tim ini, latihannya berapa lama? Dari awal mungkin dari latihan pertama, Siapkan dari TC. sampai sekarang berapa lama? Makan waktu berapa lama? Kami latihan sejak tahun 2019. Tahun 2019. Ya, Oke. 2019 bulan Oktober. Namun latihan ini tidak begitu lancar. Kami harus pindah ke sana kemari. Nah, Latihannya di mana? di Yogyakarta. Jogja, oke. Di Jogja. Kami di Jogja 1 tahun, tapi kami cuma terbang 7 kali saja. Itu sangat-sangatlah miris sekali buat kami. 1 tahun 7 kali terbang. Ya, 1 tahun 1 tahun hanya 7 7 kali kali terbang. Ya. Nah, terus kami pindah ke sana kemari. Akhirnya kami menetap di Tasikmalaya selama 10 bulan. Kami latihan di sana cukup banyak. Tahun 2020 sampai 2021. Kemarin kami pindah ke Papua. Begitu bulan Agustus kami pindah ke sini mulai Agustus tahun ini ya? Iya, tahun ini. Oke. Kami mulai latihan kembali. Ya cuman begitu, faktor traffic, terus faktor cuaca, waktunya juga sangat-sangatlah minim untuk kami latihan. Jadi ya latihannya untuk di venue kami sendiri tidak banyak begitu. Apakah faktor tuan rumah ini ikut menjadi pendorong bagi teman-teman untuk bisa berprestasi, untuk bisa lebih bekerja keras lagi atau lebih bersemangat lagi, atau malah ini jadi beban juga kan karena tuan rumah, kalau sampai kita nggak maksimal nanti orang mau bilang apa juga betul. Kan? Itu juga menjadi suatu beban buat kami, makanya kami memang berjuang. Meskipun latihan kami sedikit ya kami harus berjuang latihan demi Papua begitu. Baik, dan jadi memang yang menjadi kendala itu yang traffic tadi, juga kemarin ketika di luar, latihannya juga minim ya, betul. Latihan minim, tapi kok akhirnya bisa dapat medali emas, ini luar biasa ya. Iya, ini luar biasa. Betul. Samuel, juara umum ya? Ya, kita juara. Oke, Samuel, yang paling berat kemarin saingannya dari mana? Yang paling berat, saingan paling berat yang di PON kemarin? DKI sih. DKI Karena mereka punya fasilitas lengkap, punya lapangan, punya pesawat penarik, pokoknya atletnya hebat semua. Latihan keluar negeri, kita dalam negeri saja bisa kalahin yang di luar negeri. Strategi teman-teman ini untuk bisa mengalahkan atlet-atlet yang bisa dibilang ya sudah berpengalaman, atlet-atlet hebat dengan berbagai macam fasilitas tadi yang dibilang, apa strateginya? Kalau sebenarnya olahraga ini strateginya itu hampir tidak ada ya, soalnya beda dengan cabang olahraga lain. Kita cabang olahraga udara, apa yang kita lakukan sama seperti atlet lain. Faktor keberuntungan lah, keberuntungan. Betul. Begitu. Mungkin saya pikir tidak ada strategi yang macam-macam seperti ini. Betul. Jadi kami bisa dapat medali ya karena keberuntungan, kebaikan Tuhan. Kalau dari Vladimir sendiri, sejak kapan mulai berlatih olahraga ini? Saya berlatih sejak tahun 2015. 2015. Oke. Sampai dengan sekarang. Awal ketertarikannya karena apa? Satu faktor memang keluarga juga di sini. Oke. Di cabang olahraga ini. Oh, jadi keluarga juga memang terbang layang juga atlet. Ya, betul. Oke. Kedua, saya juga dulu pernah bercita-cita ingin menjadi pilot. Begitu. Tidak jadi pilot, pesawat jadinya pilot pesawat glider. Seperti itu. Oke. Jadi itu awal ketertarikan karena dari keluarganya juga memang keluarga atlet. Iya. Dan karena ingin jadi pilot. Iya, betul. Nggak jadi pilot akhirnya jadi ke olahraga ini. Iya, betul. Yang menarik dari olahraga ini apa? Yang menarik olahraga ini adalah satu, saya bisa terbang tanpa ada gangguan mesin, terus saya bisa menikmati pemandangan di atas. Meskipun ya agak sedikit ekstrim lah. Iya, jelas. Begitu. Tapi tetap saya nikmati dengan melihat pemandangan gitu. Samuel,
awal ketertarikan di olahraga ini dan yang menarik dari olahraga ini apa? Awal olahraga ini dari 2007. Ditawarkan juga mau tidak ikut terbang layang. Boleh, kebetulan saya juga cita-cita seperti itu jadi pilot. Nah, dari 2007 ikut, sempat tidak lolos di PON Kaltim. Jadi saya ikut sampai mulai dari Riau. Ya senang juga ikut gitu, dapat medali kan di Riau itu 2 perak. Udah senang sudah, wah enak juga. Itu ikut terus sampai ya yang sekarang ini. Nah ini kan ternyata ada hubungan keluarga, keluarga. Jadi keluarga dalam hal ini karena atlet juga semuanya mendukung ya. Ya, semua mendukung. Mungkin bisa ceritakan awal mula menjadi satu tim ini seperti apa ceritanya? Coba. Ya kalau Samuel. seperti ya si Ibla kan baru juga. Oke. Diceritakan masalah terbang apa, tertarik juga bisa ikut. Akhirnya ikut. Akhirnya ikut juga. Ya, tambahkan dari Vladimir. Oke. Mungkin lebih lengkap yaitu jadi awalnya itu terbang layang Papua bisa tercipta itu ada di Papua itu pada sebetulnya orang tua saya, bapak saya. Oke. Bapak saya tahun 88 beliau waktu masih SMA beliau diajak ikut apa olahraga terbang layang. Ikut dia dari DKI, habis itu ketika ada kejuaraan dia keluar dari DKI, dia bawa nama Irian Jaya dulu. Oke. Begitu itu pertama kali terbang layang Papua terbentuk pada tahun 92 kalau tidak salah ya. 92 kalau tidak salah, seingat saya itu. Nah, habis itu mulai kemari lagi terbentuklah atlet yang paling pertama ini senior saya, kedua grupnya om saya. Habis itu regenerasi sampai terciptalah regenerasinya saya gitu. Seperti itu. Apakah ada istilahnya dorongan dari orang tua memang ayo kalian pokoknya harus jadi atlet terbang layang atau memang mau sendiri? Pertama tawaran dan kedua memang saya hobi, saya senang begitu. Begitu. Suka juga suka di olahraga udara begitu. Baik, pernah tidak ketika latihan atau ketika kompetisi terjadi kecelakaan? Pernah mengalami cedera? Pernah. Kalau waktu itu sih cedera tidak, cuman kerusakan pesawat ya. Gitu. Jadi ya paling ada namanya undershoot. Nah, itu undershoot itu mendarat tidak sampai ke lapangan landasannya. Nah, cuman saya mendaratnya di kebun singkong begitu. Bukan di rumah orang, bukan ya? Tapi di kebun singkong. Di kebun singkong, di lahan singkong. Bukan nabrak orang gitu. Itu kalau saya. Kalau belum pernah. Luar biasa ya, belum pernah. Mudah-mudahan tidak ya, tidak terjadi seperti itu. Iya, dan tentunya pastinya ini membutuhkan keberanian juga ya, nyali ya. Betul. Olahraga ini butuh nyali. Ini berapa lama sih latihan sampai bisa? Kalau untuk sekolahnya sendiri, sekolah ya, ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Oke, berapa lama? Itu 2 minggu saja. 2 minggu paling lama. Untuk apa itu? Di sekolah biasanya apa aja yang karena cuma 2 minggu apa saja yang diajarkan? Ya pendidikan dasarnya, terbang glider itu seperti apa, pengenalan pesawat. Rules-rulesnya mungkin. Nah, jadi terbang dari pengenalan kemudi, habis itu terbangnya seperti apa, backupnya seperti apa, begitu. Ketika terjadi sesuatu kita harus bagaimana, itu yang dilatih. Nah, sampai 2 minggu kita solo namanya. Terbang sendiri. Bisa terbang sendiri. Ya, kalau emas kali ini, medali emas kali ini didedikasikan untuk siapa? Emas pertama orang tua, untuk orang tua. Kedua untuk warga Papua. Betul. Samuel? Untuk warga Papua. Kalau itu ya pertama terima kasih buat Tuhan
maupun bagaimana mau dapat medali, yang penting kita selamat. Karena sudah dapat emas, kita terima kasih Tuhan, terus terima kasih orang tua, keluarga, dan masyarakat Papua. Berkat dukungan semuanya. Kalau Samuel sendiri sekarang usianya berapa? 38. 38. Vladimir? Saya 24 tahun. Sudah berkeluarga? Belum. Sudah pasti, sudah berkeluarga. sudah berkeluarga. Yang pasti ada banyak waktu-waktu yang hilang bersama keluarga juga ya. Untuk latihan, untuk berkompetisi. Tapi selama ini tidak ada yang komplain. Kalau saya sih tidak. Masih lajang ya, tapi kalau bapak-bapak kita tidak tahu. Kalau saya masih lajang. Kalau bapak-bapak kita tidak tahu seperti apa. Bagaimana keluarganya, aman aja di rumah? Aman terkendali? Aman terkendali. Iya, apalagi kamu sudah punya anak kan? Ya. Ada waktu-waktu yang hilang bersama keluarga pastinya. Iya kan? Tapi demi banyak orang, demi nama Papua. Demi bawa nama Papua. Aman. Keluarga tetap mendukung. Tapi keluarganya ada di sini di Papua. Tinggal di mana? Di Sentani. Tinggal di Sentani. Ya. Oke. Dan kalau Vladimir sendiri kan ya masa muda kan. Teman-teman lain-lain yang main game, nongkrong. Tapi kalau atlet, namanya atlet, latihan, kompetisi, ya kan. Mungkin sehari-harinya seperti itu. Itu gimana? Nggak apa-apa? Ya mau bagaimana lagi kalau pilihan hidup itu tuntutannya, ya kita harus menjalani begitu. Dengan hari-hari ya bermain game, cuman ya tidak sesering mungkin begitu. Kan? Masalahnya ini nongkrong ya, kami nongkrong paling sampai jam 9, jam setengah 10 udah harus tidur. Jadi cuman bisa seperti itu saja, kan tidak bisa kemana-mana begitu. Kalau menjadi atlet seperti kalian ini di cabang olahraga ini, apakah itu harus menjaga berat badan? Iya, berat badan harus dijaga. Ada ininya, ada standarnya? Standarnya itu kita lihat ada di pesawat itu standar berat human. Oke. Nah, minimal beratnya itu adalah 65. 65 kilo. Paling berat itu 90-an lah. 90 kilo paling maksimalnya. Begitu. Cuman berat badan, kalau bukan tinggi badan enggak ya? Tinggi badan juga berpengaruh. Ada juga, berpengaruh. Cuman kalau untuk di Indonesia kita masih bisa ngakal-ngakalin. Kalau untuk tinggi badan. Standarnya berapa sih kalau sebenarnya kalau mau ikut aturannya? 170-an lah. Harus normal, agak tinggi lah. Tapi masih bisa diakali ya? Iya, masih bisa diakali. Baik. Dan ya nanti akan mendapatkan bonus emas kan ini? Dapat emas, akan dapat bonus dari pemerintah. Janjinya seperti itu. Iya. Akan digunakan untuk apa? Kalau saya pertama saya mau lanjutkan sekolah dulu. Saya lanjutkan S2 saya. Ya lumayan saya bisa dapat bonus, saya lanjutkan sekolah. Setelah itu saya berikan kepada keluarga. Baik. Begitu. Samuel? Kalau saya sih ada yang ngurus. Ada bendahara di rumah. Baiklah. Tapi mungkin ada bayangan mungkin untuk biaya pendidikan anak ya kan? Atau beli rumah atau apa? Belum ada rencana. Rencana boleh sih. Cuma ya bendahara yang ngurus. Kalau bendahara sudah sempat menyampaikan ini akan untuk apa? Mau rumah dulu. Oke. Baik. Dan yang pasti kan jadi atlet ada ada masanya, ya kan? Usia. Selain jadi atlet, mungkin teman-teman juga ada cita-cita yang lain. Misalnya jadi usaha atau jadi PNS atau jadi apa? Ya. Kalau Samuel sendiri? Kalau saya kebetulan sudah PNS ya. PNS di Kabupaten Duga. Oh luar biasa. Jadi kalau untuk kompetisi begini diberikan kelonggaran oleh dinas sendiri? Dinas dari Kabupaten juga sudah mendukung. Oke. Ya, terima kasih juga itu Kabupaten sudah mendukung saya.
selesainya balik lagi tempat tugas. Kembali ke tempat tugas. Ini sudah selesai kompetisi, kembali lagi di tempat tugas. Di mana? Di dinas mana? Saya di Dinas Keuangan Kabupaten Duga. Kabupaten? Duga. Oke, jadi kalau ini kembali ke sana? Kembali lagi ke Duga. Ya. Ke Duga. Keluarga juga ikut? Keluarga mungkin masih di sini karena anak-anak sekolah di sini masih kecil. Pak Nimir, cita-citanya? Ya, cita-citanya setelah ini. Ya, kalau saya sih jujur sambil saya sekolah sambil menunggu kapan ada lowongan PNS. Oke. Ya, semoga didengarkan ya dari sini. Siap. Karena atlet sudah dapat medali, mungkin bisa dikasih reward. Dipermudah untuk ke sana. Kalau atlet kan biasanya bisa dikasih jalur khusus. Gak apa-apa karena memang sudah berprestasi. Gitu. Coba kasihlah motivasi untuk anak-anak yang ada di Papua ini, yang mungkin saat ini belum menemukan jalannya untuk mau jadi atlet, tapi memang belum nemu loh, ini harus kemana, harus bagaimana, harus mulai dari mana, atau belum percaya diri lah, seperti itu kan. Apa motivasi yang bisa kalian berikan sebagai anak-anak Papua untuk anak-anak muda di Papua agar supaya berani memotivasi diri untuk berprestasi? Oke, kalau dari saya satu, tahu dulu apa yang kita mau, maksudnya olahraga yang kita tekuni itu apa sih. Setelah kita tahu, kita harus berani menuju ke kayak Pengprov, cabang olahraga apa seperti itu. Tawarkan, kita ikuti dulu, tanya dulu apakah ada seleksi di sini itu. Setelah kalau dapat ya puji Tuhan, kalau tidak kita harus coba terus, harus mencoba terus. Begitu saja mungkin. Oke, baik. Samuel? Mungkin motivasi untuk anak-anak muda Papua dan harapannya sendiri untuk cabang olahraga ini ke depan apa? Cabang olahraga apa saja ya? Harus cintai dulu olahraga apa yang ini, terus didalami, latihan serius, pasti banyak lah bisa berkembang dari olahraga apa yang dia cintai itu pasti bisa. Ya, banyak latihan. Nah, betul, itu betul sekali. Hidup sehat. Hidup sehat, banyak latihan. Oke, baik. Dan terima kasih sudah boleh berbincang dengan kami pada sore hari ini. Sukses terus. Rencana-rencana kedepannya juga berjalan dengan lancar. Kami harapkan bisa terus bawa nama Papua, bawa harum nama Papua di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Amin. Jika Tuhan berkenan. Seperti itu, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan dua orang atlet yang sudah boleh mendapatkan medali emas di cabang olahraga terbang layang. Kiranya perbincangan dengan para atlet ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda yang ada di Papua ataupun pada masyarakat Papua, dan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon undur diri dari hadapan Anda dan sampai bertemu lagi dengan perbincangan lainnya bersama dengan pengurus, pelatih, ofisial maupun atlet dari cabang-cabang olahraga yang sudah bertanding dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua dan sudah mendapatkan medali, baik medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Terima kasih dan sampai jumpa.